Teman-teman, ini disclaimer ya dari saya ya, Rusen 98. Jadi saya melihat proses mengapa terjadinya Rismon ingin melakukan RJ. Ya. Ini ada permainan-permainan di belakang layar yang dilakukan oleh ini gaya-gaya permainan orang-orang advokat, kuasa hukum, lawyer. Ya. Ini cara-cara main di belakang, pakai jalan pintas, pakai cara-cara sendiri. Ya, dimana biasanya keuntungannya itu hanya untuk pribadi, kepentingan pribadi dengan cara-cara seperti ini. Dan saya menduga, ya, YouTuber Nusantara juga punya andil dalam hal ini. Yuk kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi saya masih kecewa loh mengenai proses Rismon mengajukan RJ ini ya. Dan walaupun belum bertemu dengan Pak Jokowi ya ke Solo, tetapi pengajuan tersebut saya menduga ini sudah ada deal-deal di belakang layar. Ya, sudah ada kesepakatan-kesepakatan di belakang layar. Sebetulnya saya nggak ada masalah tentang persoalan itu. Ya, saya tahu lah teman-teman saya juga aktivis 98, banyak juga yang jadi lawyer, dan saya mengerti bagaimana caranya lawyer mencari duit. Hitam dan putihnya saya juga tahu. Gitu. Tetapi kalau Andi Azwan, ya, tim, ya, bermain-main pada kasus RRT ini yang memang selama ini kita awasi, selama ini kita tonton, selama ini kita pelototin, karena semata-mata kita membela Pak Jokowi dan keluarga. Tapi ada permainan-permainan yang dilakukan oleh tim pengacara, kuasa hukum antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kuasa hukum kelompok pembenci itu, ya. Ada permainan di balik itu. Jika itu terbukti, hati-hati, ya, hati-hati, karena Anda telah mempermainkan hati pendukung Pak Jokowi yang memang benar-benar murni, yang memang benar-benar memberikan dukungan tulus. Saya menduga ini permainan-permainan yang dilakukan oleh kalian gitu. Ya, harapan kita sebenarnya, ya, para kuasa hukum Pak Jokowi, kemudian yang mendukung terlibat langsung ini kan salah satunya ada YouTuber Nusantara, ya, Agri Fanani, ya, Opung Parbelak, Bill Offset, ya. Ya harusnya teman-teman menjaga ini dong. Setelah RJ yang dilakukan oleh Egy Sujana dengan DHL, ya harusnya tidak ada lagi. Harusnya tidak ada kata RJ untuk RRT. Karena apa? Karena RRT, ya, ini udah luar biasa. Dan udah sekian lama kita membela, ya, tanpa kita punya tendensi apapun. Ya saya ngerti lah teman-teman bisa dapat gorengan-gorengan dengan kejadian masalah ijazah palsu ini. Teman-teman bisa berhasil mendapatkan AdSense, bisa mendapatkan uang dari iklan, bisa mendapatkan loncatan untuk tampil, eksis di media. Itu nggak ada masalah, ya. Kita saling memahami masalah itu. Tetapi ketika kasus ini dibawa ke arah yang melenceng, menurut saya tidak sesuai dengan koridornya, ya itu saya akan menentang. Ya, saya akan menentang. Ya, saya menolak yang namanya RJ untuk RRT. Kalau memang teman-teman YouTuber Nusantara, ya, ini mendengar saya, menonton video saya, ya, dan saya sering berkomunikasi dengan Agri Fanani, ya, walaupun nggak sering-sering amat, tapi saya punya kontak komunikasi dengan dia. Apabila Agri Fanani, ya, ketua YouTuber Nusantara, saya katakan tidak membuat konten menolak RJ terhadap RRT, ya Anda bagian dari
kelompok yang menggiring ini menjadi RJ semuanya. Ya. Tahu nggak teman-teman apa yang teman-teman lakukan apabila melakukan itu? Itu sama aja membunuh yang namanya citra dari Pak Jokowi. Ya. Dan orang-orang akan berkata nanti kalau ketika ini Anda berhasil melakukan RJ kepada semua tersangka tersebut, tetap yang dihina adalah Pak Jokowi. Tetap yang dibicarakan, yang digosipkan, yang dihujat adalah Pak Jokowi dan keluarga. Ya, kalau kami sangat meyakini Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Makanya kita yakin, seyakin-yakinnya dan berharap persoalan ini masuk ke persidangan. Ya. Karena apa? Dengan persidangan itu menjadi forum Pak Jokowi untuk menunjukkan kebenaran. Tapi kalau di-RJ-kan semua ini, ya, memang ini belum sampai ke Pak Jokowi kan, apakah diterima atau tidak. Tetapi penggiringan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu udah salah kaprah menurut saya. Menurut saya salah kaprah kalau caranya seperti ini. Kita nggak akan simpatik lagi. Ya. Ya, perjuangan itu harus tegak lurus dong. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kita ingin berjuang, ya kenapa nggak kita habisin tuh RRT? Kenapa nggak kita masukin dia ke penjara? Ya, supaya mereka belajar, supaya mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak menjadi sengkuni lagi. Kalau dilepas dan RJ dianggap hal yang wajar, ya dibuatlah gorengan konten-konten yang membuat orang saat ini terhibur. Enggak. Orang udah bosan dengan kasus ini. Orang, masyarakat yang nonton YouTuber Nusantara, yang nonton siapapun konten-konten mengenai ijazah palsu ini udah bosan menunggu lama. Kalau ini dibelokin ke RJ, artinya tidak ada ketuntasan atau sampai tuntas masalah ini. Berarti kalian adalah bagian yang membuat ini tidak tuntas. Dan masyarakat akan menilai dan sejarah akan mencatat itu di benak kepala kita semua, kepala para pendukung Pak Jokowi dan Gibran. Saya kecewa justru. Jujur saya kecewa.